Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di rumah. Kita berjumpa dalam acara sarapan, makanan yang sesungguhnya buat hati. Pagi hari ini kita mengambil tema tentang Natal ya. Karena hari-hari ini kita sudah memasuki bulan Desember, kita teringat akan peristiwa Natal. Nah, di dalam peristiwa Natal ini ada satu kata yang kita pasti pernah dengar, yaitu di dalam Lukas pasal 1 ayat 37, demikian, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kita lihat dalam KKBI, mustahil artinya tidak mungkin, hal yang tidak mungkin terjadi. Tetapi dikatakan di sini bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Kita melihat peristiwa bagaimana kelahiran Yesus Kristus di dunia ini. Ya, Allah sendiri yang turun ke dunia, Yesus ya datang sebagai manusia untuk menjadi sama seperti manusia yang hidup dalam kesukaran, pernah mengalami kesukaran, penderitaan, kesedihan, dan sebagainya yang tidak enak di dalam hidup ini. Yesus mau merasakan semuanya itu dalam diri manusia. Oleh sebab itu, Yesus datang ke dunia, ya, melalui hal-hal yang terjadi. Saya menulis di sini ada dua hal yang mustahil seharusnya ya, tetapi Allah mengubahnya menjadi sesuatu yang tidak mustahil. Peristiwa pertama yaitu terjadi dalam hidup Zakaria dan Elisabet, di mana pada saat itu Zakaria sedang melayani di bait suci, kemudian malaikat Tuhan tampak kepadanya ya, dan malaikat Tuhan itu menjanjikan berkata kepada Zakaria. Saya bacakan ya. Zakaria itu dijanjikan ya, istrinya ya, doamu dikabulkan dan Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nantinya akan kamu beri nama Yohanes ya. Ini kata malaikat Tuhan kepada Zakaria. Hal yang kedua yaitu yang terjadi dengan Maria. Di dalam Lukas 1 ayat 26 dan 27 saya bacakan. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Kejadian yang kedua yaitu terjadi pada Maria. Dikatakan seorang perawan yang mendapat kasih karunia Allah. Maria ini sebenarnya adalah keturunan raja ya. Kalau dilihat ya, dia adalah keturunan dari Raja Daud. Tetapi ya, ketika itu orang Yahudi ada dalam penjajahan Roma, sehingga keturunan Raja Daud pun akhirnya tidak dikenang orang ya, hilang. Dan Maria itu hidup dalam satu kesederhanaan, perempuan yang sederhana. Mungkin Maria ini syok ya, saya katakan syok ya, karena malaikat itu mengatakan bahwa dia akan mendapat kasih karunia, dia akan mengandung seorang anak. Maria tentu kaget, syok. Dia belum menikah dengan tunangannya Yusuf, tetapi dia akan mengandung. Nah, ini sesuatu yang mustahil. Yang dialami oleh saudaranya Elisabet juga sesuatu yang mustahil. Elisabet sudah usianya sangat tua dan tidak mungkin dapat melahirkan. Tetapi kedua-duanya diberi Allah kasih karunia untuk melahirkan seorang anak laki-laki. Satunya yang akan dinamai Yohanes, yang kita tahu sebagai perintis atau pembuka jalan bagi kedatangan Yesus, dan satunya adalah Yesus, Sang Juru Selamat dunia.
ya. Tapi di sini kita lihat respon dua orang ini beda ya. Kalau Maria meresponi lebih dewasa, salam yang diucapkan oleh malaikat, pesan yang disampaikan oleh malaikat, ia menyerah kepada kehendak Tuhan ya. Dia bilang begini, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi dia menyerah. Mungkin dia malu, akan menanggung malu ya. Demikian juga Yusuf. Tapi dia menyerah kepada Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupanku. Demikian. Lalu kita lihat responnya Zakaria. Zakaria lain ya. Dia meresponi demikian. Padahal malaikat itu sudah berkata doamu dikabulkan. Dan Elisabeth akan melahirkan seorang anak namanya Yohanes. Dia tidak percaya. Dia sempat tidak percaya ya. Dalam ayat 18 dikatakan lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Ya. Jadi dia sempat tidak percaya, Bapak Ibu ya. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita ya? Di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita sudah berdoa ya. Tapi seringkali kita tidak percaya kalau Tuhan akan mendatangkan satu mukjizat. Tuhan akan menyatakan ketidakmustahilan itu dalam kehidupan kita. Kita tidak percaya. Apakah kita seperti Maria, apakah kita memilih seperti Zakaria? Ya. Praktek dalam kehidupan kita adalah penyerahan diri kita kepada Tuhan. Ya. Kita menyerah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, kita menyerah. Pasti kita yakin, pasti apa yang diberikan Tuhan itu baik adanya di dalam kehidupan kita. Kita mengingat ya, bagaimana penyertaan Tuhan di sepanjang tahun ini, mulai Januari 2022 ya, dengan kondisi yang agak baik ya, kita melangkah lagi ke gereja, kita bisa beribadah, itu suatu kasih karunia ya, yang harus kita gunakan ya, untuk kita dapat melangkah, untuk kita dapat lebih setia lagi kepada Tuhan. Penyerahan, praktek penyerahan di dalam kehidupan kita yaitu satu, kita hidup dalam kesucian dan kekudusan. Kita lihat Maria, seorang perawan ya, yang dikatakan suci, belum mengenal hal-hal yang dunia. Padahal waktu itu di daerah itu, di tengah kegelapan, kebobrokan masyarakat ya, muncul Maria yang hidup suci ya, hidup kudus di hadapan Tuhan. Dia menyerahkan dirinya untuk Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Demikian juga dengan Yusuf ya. Pastinya Yusuf merasa malu, tapi dia menyerah kepada Tuhan. Dia menuruti apa yang Tuhan katakan untuk dia tetap hidup kudus ya di hadapan Tuhan. Dikatakan di dalam firman Tuhan, kita ini perantau ya. Kita ini seharusnya hidup kita tidak sama dengan dunia. Kita dijadikan tidak bercela ya. Demikian juga gereja harus jadi saksi di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang gelap ini. Mungkin sulit ya Bapak Ibu untuk mempraktekkan ini, tapi kita mau bersandar kepada kekuatan Roh Kudus untuk menuntun kehidupan kita, supaya sebagai perantau kita ini mampu mempertahankan hidup kudus di tengah dunia yang bobrok dikatakan ya. Yang kedua adalah menerima apa yang Tuhan izinkan, sama seperti tadi Maria menerima apa yang Tuhan izinkan di dalam kehidupannya. Kita mau menerima ya. Kalau kita tadi ingat bahwa dua salam yang disampaikan malaikat adalah kasih karunia yang diberikan, dan ada penyertaan Tuhan di dalamnya, ada penyertaan Tuhan ya.
ayat 29 dikatakan, ayat 28 ya, diulangi sekali lagi, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Jadi kita tidak perlu takut, ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Ada lagu katakan, penyertaanmu itu sempurna. Apalagi yang kita takutkan, ya, penyertaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita. Tanpa penyertaan Tuhan, apalah artinya, ya? Penyertaan Tuhan itu sanggup membuka jalan bagi setiap masalah kita. Sebab ya, kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia yang akan mengadakan mukjizat. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita yakini bahwa Natal tahun ini membawa ketidakmustahilan, ya. Membuang aib seperti yang Elizabeth katakan, ya. Ya, aibku sudah berlalu, aibku dibuang karena kasih karunia Allah itu ada dalam kehidupannya. Sebab itu mari Bapak Ibu bersama kita mau Natal tahun ini, segala apa yang kita rindukan, ya, apa yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita, asal kita percaya kepada Tuhan, kita yakin bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu saja mungkin renungan yang dapat saya sampaikan. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.